Shalom, sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Alkitab berkata, bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengoleskan minyak di dalam nama Tuhan. Amin. Nah, perlu sudah tahu bahwa minyak urapan itu ada di Alkitab. Nah, arti minyak urapan adalah apa? Sebagai tanda itu milik Tuhan atau sebagai tanda diberi kuasa Tuhan. Misalnya, raja pun, misal Daud itu diurapi dengan minyak urapan. Artinya Tuhan memberi kuasa. Apa saudara? Tuhan memberi apa saudara? Kuasa. Tuhan memberi apa? Kuasa. Kuasa. Nah, dan Alkitab berkata, bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Nah, untuk minyak urapan itu gimana caranya? Pertama, yaitu minyak yang belum pernah dipakai. Misalnya minyak goreng. Minyak gorengnya pun belum pernah dipakai untuk menggoreng. Artinya bukan minyak jelantah. Bukan minyak apa, saudara? Selatan. Nah, digoreng-goreng lagi. Nah, minyak. Nah, yang kedua yaitu minyak zaitun. Nah, kalau di Alkitab tuh kebanyakan adalah minyak zaitun. Nah, jadi saudara, apakah intinya pentingnya itu di minyaknya? Bukan. Yang penting itu adalah doa orang benar. Artinya apa? Doa yang mempercayakan apa yang difirmankan Tuhan itu iya dan amin. Jadi arti minyak urapan kalau doa harus berdoa dulu dengan darah Yesus. Darah Yesus sucikan minyak ini. Ikut saya semua, darah Yesus sucikan minyak ini. Nah setelah itu Roh Kudus meteraikan minyak ini. Menjadi tanda benteng yang kudus untuk mengalahkan iblis, menghancurkan kegelapan, dan mengobati orang yang sakit demi nama Tuhan Yesus. Untuk menyembuhkan demi nama Tuhan Yesus. Nah saudara, pengalaman awal-awal saya tentang minyak urapan, itu kejadiannya waktu di sekolah Alkitab. Di asrama perempuan. Karena kalau di sekolah Alkitab ada asrama laki dan asrama perempuan. Yang laki-laki pasti tidak boleh ada di asrama perempuan. Betul? Betul? Nah, dan saya masih ingat kalau sekolah Alkitab itu ada buah termahal di dunia. Jadi gini, kalau ngambil itu mangga yang paling mahal. Bayangin tahun 93-94 itu kena dendanya 50.000 sampai 100.000. Kan lumayan, betul? Betul? Dikatakan kalau buah itu diambil, buah mangga itu diambil, itu kena hukuman 1 biji 50 sampai 100.000. Kalau jatuh itu milik bersama, bebas. Nah, tapi ingat saya itu cerdik seperti ular. Gimana caranya? Memetik enggak boleh, tapi digograk gini tadi. Jatuh. Jadi kalau saya gograk ini jatuh tak ambilin. Itu waktu saya sekolah Alkitab. Nah, suatu kali di asrama perempuan itu ada yang kena sakit. Sakitnya itu parah ada di tempat itu. Kendalanya saya tidak boleh masuk di asrama perempuan. Nah, apa yang saya lakukan? Waktu itu saya minta seseorang memberi saya minyak. Nah, saya doa. Darah Yesus, sucikan minyak ini menjadi minyak yang kudus. Menjadi meterai Roh Kudus, benteng yang kudus. Untuk menyembuhkan orang sakit di dalam nama Yesus, kekuatan Yesus Kristus bekerja. Setelah doa minyak itu dibawa ke orang yang sakit itu, diolesi minyak. Nah, di dahi dan tempat yang sakit. Apa yang terjadi? Langsung sembuh seketika. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah,
Di situ saya baru mengerti, awal saya pelayanan, bahwa minyak urapan itu bisa dipakai Tuhan. Tetapi yang kita lakukan, bagaimana supaya minyak itu ada kuasa? Nomor satu adalah iman. Kedua, jangan diributkan masalah minyak. Kan ada yang ngomong, wah nanti kan kayak perdukunan kayak gini nih. Saya kasih tahu, kalau Anda ributkan tentang kuasa Tuhan, Anda tidak akan melihat kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu adalah untuk dipercayai, bukan diperdebatkan. Amin. Makanya ada yang ribut, Pak ada yang pakai garam, ada yang pakai air, dah urusan mereka lah. Yang jelas satu, tidak usah didebatkan. Karena Tuhan bisa pakai apa saja yang kita tidak bisa ngerti. Ngerti saudara? Yes. Nah, tetapi yang paling aman itu kalau kita sesuai Alkitab. Karena kalau pakai garam, pakai lain-lainnya, nanti dikira orang itu perdukunan. Dan kita nanti bisa namanya jadi batu sandungan. Betul Pak Andrew? Betul. Jadi lebih aman, yang lebih safety lah, yang paling aman lah, itu adalah apa? Pakai minyak. Sesuai yang ada di Alkitab. Amin? Amin? Nah, saudara, jadi minyak itu adalah tanda. Nah, suatu kali ada orang yang terkena kerasukan. Dan minyak itu kalau saya lihat, waktu itu kuasa Tuhan bekerja membuka mata rohani saya. Jadi itu ada seperti api menyala. Suatu kali ada orang kerasukan. Kerasukannya itu keluar masuk, check out, check in, check out, check in, check out, check in. Ya, kendalanya check out, check in ini yang kasihan yang kesurupan, betul enggak? Betul? Kan pernah sering ada kejadian kerasukan berulang-ulang. Yang doainnya juga capek, yang kerasukan juga capek. Nah, waktu itu saya ada di situ. Saya lihat ini. Oh ini kerasukan. Saya doa demi nama Yesus, roh setan, roh jahat, roh gelap keluar. Saya minta minyak. Waktu itu adanya minyak goreng. Ya udah saya pakai minyak itu. Nah, jadi didoakan, doa orang benar itu besar apa saudara? Kuasanya. Aku percaya kuasa Yesus bekerja, kuasa Roh bekerja. Meteraikan minyak ini dengan Roh Kudus. Sucikan minyak dengan darah Yesus. Dan katakan sebagai tanda milik Tuhan. Apa saudara? Tanda milik Tuhan. Dan kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengalahkan iblis, menghancurkan kegelapan. Dan ingat, kalau itu untuk rumah menjadi benteng yang kudus. Demi nama Tuhan Yesus. Nah, setelah itu minyak saya oleskan. Nah, ini awal-awal saya pelayanan, ada orang kerasukan. Waktu dioleskan ke sini, saya lihat langsung dari minyak itu berubah jadi tanda api. Dan apa yang terjadi? Setannya itu mau masuk lagi tidak bisa. Makanya kalau saudara habis melayani orang yang kerasukan, segera diolesi minyak urapan dalam nama Yesus. Nah, Pak apakah harus tanda salib? Ya terserah saudara mau tanda salib atau tanda gini terserah kamu. Nggak usah diributkan gitu loh. Ngerti saudara? Siap. Ada yang harus gini. Nah nanti repotnya hanya gini doang. Ada yang gini ya repot. Jadi nggak usah diributkan lah. Jadi hal-hal yang tidak penting itu jangan diributkan. Ya. Yang penting itu mempercayai apa yang kau doakan. Nah, dalam nama Yesus gini. Nah, itu ada namanya tanda api. Tanda apa, Dara? Tanda api. Tanda apa, Dara? Api. Nah, setannya mau balik enggak bisa. Nah, hal ini sering saya lakukan kalau ada kasus namanya orang susah mati. Yang punya jimat itu susah mati namanya masa antara. Jiwanya itu diikat sehingga rohnya itu enggak bisa keluar. Dan ini bisa bertahun-tahun. Orang kalau kena kuasa gelap diikat jiwanya, rohnya enggak bisa keluar, matinya susah. Walaupun secara medis kedokteran mengatakan ini sudah tidak bisa. Udah mati ini. Tapi ingat, jantungnya tetap berdetak. Nafas tetap jalan. Tetapi seluruh organ tubuhnya itu sudah dinyatakan sudah hampir tidak aktif. Nah, itu sering kejadian. Nah, bahkan maaf sampai keluar ulet-ulet.
di sini. Tidak bisa mati. Nah, tidak bisa mati. Nah, caranya gimana? Nah, kalau saudara ada kasus orang punya jimat susah mati, itu ada 3 titik. Ada berapa, saudara? Nah, pegang bagian sini. Dahi. Jangan gini, itu sakit kepala. Nah, semua kekuatan jimat, kekuatan mistik, orang kalau belajar olah batin, pasti ada namanya konsentrasi. Nah, orang konsentrasi pasti di sini, bukan di sini. Betul? Orang yang belajar ilmu gaib, kanuragan, olah batin, itu selalu posisi di sini, konsentrasi. Maka kekuatan gaib, kekuatan mistiknya itu terpusat ada di sini. Coba semua pegang bagian sini. Ini loh. Nah, sini loh. Nah, kedua, pegang bagian sini. Jantung. Apa, saudara? Semua peredaran kekuatan gaib yang ditanam dalam badan, baik mantra maupun jimat, itu mengikuti jalan darah. Apa, saudara? Mengikuti apa? Makanya susuk ditanam bagian sini, bisa pindah ke sini. Bahkan bisa pindah ke sini. Makanya susuk itu ada 2 jenis. Susuk hidup atau susuk mati. Susuk hidup, susuk itu masih ada kekuatannya. Sehingga itu kalau di rongsen, kelihatan di sini. Tapi besok di rongsen ulang lagi, pindah ke sini. Artinya susuk itu masih ada kekuatannya. Masih ada apa, saudara? Kekuatannya. Dan bisa pindah bagian sini. Nah, susuk mati artinya kekuatannya sudah tidak ada, roh jahatnya keluar, tapi bendanya jadi benda biasa. Namanya itu netral. Nah, itu kalau posisi di sini ya tidak berubah. Itu biasanya emas, berlian, samberlilen. Nah, itu bagian sini, bagian sini, bagian sini. Nah, orang kalau pasang susuk, itu kalau di rongsen, itu kelihatan jarum emasnya, bahkan berliannya. Pak Indun, dokter pernah ngalami itu? Belum pernah sih kalau yang seperti ini. Nah, lain waktu pasti ngalami. Itu di rongsen kelihatan. Nah, kalau susuk hidup, waktu kita doa demi nama Tuhan Yesus, roh-roh setan, roh-roh jahat keluar, itu susuknya bisa keluar. Keluar dari kulit ini. Biasanya keluar darah. Diginiin, diambil. Waktu didoain demi nama Yesus, keluar, karena apa? Susuknya masih hidup. Tetapi kalau susuknya sudah mati, waktu didoain dari nama Yesus, setannya memang keluar. Tapi emasnya tetap di badan. Karena udah tidak ada kekuatannya. Ini namanya susuk mati. Makanya kadang dalam doa pelepasan, ada yang berkata, harus keluar, belum tentu. Terutama yang berhubungan dengan susuk. Karena kalau susuknya itu mati, dia tidak ada kekuatan seperti benda mistik. Dia jadinya seperti benda biasa. Nah, biasanya ini dikeluarkan lewat operasi dokter, operasi kecil, atau diginikan. Diginiin, tekan, keluar. Tapi kalau susah diginikan, itu dioperasi, keluar. Pak, apa kalau misalnya tidak keluar gimana? Tidak ada masalah. Penting kekuatannya, rohnya, dan kutukannya sudah keluar. Jelas? Ini namanya susuk mati.
Jadi saudara harus membedakan antara susuk hidup dan susuk mati. Suatu kali saya masih ingat ada orang pasang susuk itu di pantat saudara. Nah kita yang doain kan bingung. Dan ibunya gemuk besar lagi. Dan susuknya enggak tanggung-tanggung, keluarnya agak susah. Kenapa? Model kayak pancing gini. Panjangnya segini. Waktu itu saya ngomong sama kawan saya, polisi. Wan, ada apa Pak Daud? Kamu yang keluarin. Di bagian mana Pak Daud? Kasih tahu, ibu usuk di mana? Pantat Pak. Hah? Waduh. Nah, saudara, bagian sininya saya doain keluar gitu. Saya ngomong ini, kalau bagian pantat kamu doa sendiri. Ini Pak, doa sendiri. Nah, dalam doa pelepasan itu tidak harus didoakan. Lebih baik doa pelepasan itu adalah sendiri. Karena dari iman kembali ke iman. Ada namanya peperangan. Nah, ada juga saudara ya, kalau dibantu pendeta untuk mendoakan, oke. Tapi lepas dan tidaknya tergantung diri orang tersebut. Sekalipun didoain pendeta sampai ludahnya habis berbusa-busa, tapi dia tidak mau lepas, percuma didoakan. Tidak bisa. Jelas? Jadi dalam doa susuk itu ada susuk hidup dan susuk apa saudara? Mati. Kalau susuk hidup waktu didoakan keluar, pasti keluar. Jadi, otomatis. Tapi kalau susuk udah mati kan tidak ada kekuatannya lagi. Jadi benda biasa. Itu ibaratnya kalau di tulang itu kan dikasih platina yang retak itu loh. Itu kan harus mau tidak mau ngeluarin ulat operasi. Nah ngerti maksud saya? Nah tapi kalau susuk yang mati itu mau tidak mau lewat operasi atau kedua pakai teknik tradisional. Tradisional apa? Dipegang digini. Wah sakit banget tapi ampun udah. Nah itu karena kekuatan udah tidak ada. Nah kalau susuk hidup, waktu didoain ini langsung melontar-lontar, hidup. Langsung keluar. Nah, waktu keluar langsung klutik jatuh gitu. Nah ada juga waktu pernah ada satu kejadian, misalnya waktu itu dia pakai mantra, diminumin. Nah waktu diminumin kan airnya di dalam tubuh. Nah waktu didoain pelepasan, kalau air itu kekuatan mantranya masih dalam air itu menyatu dalam badan, waktu didoain pelepasan muntah-muntah. Makanya ada kasus doa pelepasan muntah-muntah. Nah tapi kalau doa pelepasan harus muntah-muntah, wah repot saudara, tidak harus. Iya lebih baik ngelayani Pak Indru aja. Ya muntah-muntah terus ya. Ada waktu doa pelepasan harus kentut. Habis doa pelepasan yang layani mabok. Wah zaman dulu, kita dulu kan ya sekolah-sekolah Alkitab ya. Stop dulu. Pendetanya ngomong gitu. Loh kita kaget. Ada apa Pak Pendeta? Ini belum keluar. Loh kenapa? Udah keluar Pak Pendeta? Belum. Karena belum kentut. Karena penguasa di udara. Keluar juga lewat udara. Nah saya lihat itu. Udah keluar Pak Pendeta? Belum. Ya udah saya pulang aja. Nah pendeta nungguin kentut. Nah jadi kalau saudara doa pelepasan nungguin kentut, saya enggak mau. Kan setan lewat melalui kentut atau melalui muntah, itu kan bukan urusan kita. Tapi tidak harus seperti itu, betul? Nah kalau harus kentut, tak selain pelayanan pelepasan sama Pak Indru semua. Habis doa pelepasan mabok. Nah jadi semua kekuatan mistik, kekuatan mantra itu ada di kedua, jantung. Mengikuti namanya jalan darah. Jelas? Jelas? Makanya ada kasus pelepasan yang mutah-mutah. Itu dulunya itu diminumin mantra. Nah waktu doa pelepasan, karena mantranya itu masih berfungsi, itu keluar. Jelas? Nah, dan dalam doa pelepasan tidak harus namanya manifestasi. Belum tentu. Ada yang tanpa manifestasi lepas.
Yang penting itu manifestasinya atau lepasnya? Lepasnya kan? Betul? Betul? Kedua, jantung. Ketiga, itu adalah pusar. Kenapa pusar? Karena manusia sebelum lahir hidup dari pusarnya. Waktu di rahim kandungan ibu. Betul? Tali pusat. Makanya semua yang berhubungan kekuatan mistik itu di pusar. 1, 2, 3. Nah, kalau saudara ada orang yang susah mati, olesi minyak urapan demi nama Yesus di 3 titik ini. Nah, dan dalam melayani pelepasan, lebih baik jangan lawan jenis. Nanti repotnya habis konseling, konsleting. Nah, karena gangguannya berat itu loh. Setannya udah terus. Nah, jadi 1, 2, 3. Cari di sini ya dioleskan gitu. Pengalaman saya itu nanti secara alam roh itu kayak tanda api. Supaya roh itu tidak balik lagi. Jadi minyak urapan itu sebagai tanda ini miliknya Tuhan. Apa saudara? Milik Tuhan. Sebagai apa saudara? Milik Tuhan. Tanda apa saudara? Miliknya Tuhan. 1, 2, 3. Itu kalau orang yang susah mati. Dan ini bukan doktrin. Ini saya bagikan pengalaman. Dan untuk mengusir setan, itu tidak bisa setan dikonseling. Ditanya dulu, demi nama Yesus, siapa namamu dan bagaimana kamu bisa masuk, apa urusanmu masuk. Tidak bisa. Jadi setan itu jangan dikonseling. Langsung diusir. Jadi minyak urapan itu sebagai sebagai apa saudara? Tanda. Nah, saya pernah nanganin kasus ada di daerah Kartosuro, itu ada di Solo. Ada yang pasang susuk, ini kasus ya, di bagian kaki karena dia suka sepak bola. Jadi supaya sepak bola itu menang terus, tapi kenyataannya tidak pernah juara dunia. Udah dipasang susuk tetap tidak bisa juara dunia. Lokal aja susah. Nah, akibat dia pasang susuk, istrinya kena dampaknya. Nah ini, jadi bisa terjadi suami terlibat kuasa gelap, tapi istri bisa kena dampaknya. Ini yang disebut namanya transfer spirit. Apa saudara? Tiba-tiba istrinya ini kesurupan. Kesurupan sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Nah, saya datang, doa demi nama Yesus, kasih minyak urapan. Tandanya sini. Dan suami saya doain. Nah, kalau habis pengusiran setan demi nama Yesus, setiap pintu-pintu olesi minyak urapan. Sebagai itu tanda milik Tuhan. Apa saudara? Nah, ini Tuhan. Karena banyak sekali kejadian, serangan kuasa gelap apapun, waktu dikirim, ada tanda milik Tuhan, minyak urapan, itu tidak bisa masuk. Nah, Pak, bagaimana supaya minyak urapan itu ada kuasa? Pengalaman saya. Pertama, ada 2 hal. Pertama, itu hamba Tuhan doa pribadi seorang diri. Tapi ini tergantung iman dari hamba Tuhan ini pula. Kalau dia hanya sekedar omong doang, tapi dia betul-betul tidak meyakini doanya, ya dia hanya seperti liturgi biasa. Tidak ada kuasa. Ngerti saudara? Tidak ada apa saudara? Nah, jadi pertama, hamba Tuhan itu harus mempercayai dulu apa yang difirman Tuhan ya dan amin, dan mempercayai minyak itu diberkati Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Pertama. Yang kedua, doa jemaat rame-rame bersatu. Ini lebih aman, lebih bagus. Karena apa? 2 atau 3 orang doa dalam namaku, ingat, aku ada. Amin. Firman Tuhan ada. Amin. Nah, makanya saya lebih suka kalau doa minyak urapan itu semua jemaat mendoakan. Karena apa?
Jemaat sebanyak ini, masa enggak ada satupun yang beriman? Betul? 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 Jemaat sebanyak ini masa satupun enggak ada yang beriman? Nah, karena kalau kita doa secara pribadi, demi nama Tuhan, kan tergantung imannya mendoakan. Kalau dia hanya para liturgi, dah saya doa aja lah, biar dilihat show aja. Enggak ada kuasa itu. Kan enggak ada iman. Gimana Pak Indro? Betul? Betul. Nah, makanya saya itu kalau doa tentang minyak urapan, paling setuju. Semua rame-rame berdoa. Yes. Kenapa semua rame berdoa? Masa di antara 300-500 orang ini tidak ada yang beriman? Nah itu. Pemikirannya seperti itu. Makanya nanti kita akan doa minyak urapan, semua berdoa untuk minyak urapan itu. Setuju? Setuju. Jadi minyak urapan itu saran saya. Hamba Tuhan sebagai imam, betul? Yes. Jemaat mendukung doa. Artinya apa? Karena minyak urapan itu bisa ada kuasa kalau seseorang beriman mendoakan. Jelas? Jelas. Dan untuk beriman tidak terpengaruh jabatan apapun. Itu pribadi. Dari iman kembali ke iman. Oke, lanjut Andrew. Saya mau sharing dulu pengalaman saya, habis itu saya tanya dulu, saya mau tanya-tanya sama Pastor Daltoni. Baru minggu lalu Pastor Daltoni di luar sana, saya mendoakan orang kerasukan dan orangnya terlepas. Nah, pengalamannya seperti ini Pastor Daltoni. Dia ini orang yang saya kenal sudah agak lama, suaminya bilang, dia ini kelihatannya kerasukan. Lalu saya kira ya nggak mungkin, paling cuma stres. Seperti kalau saya belajar di kedokteran itu namanya kepribadian ganda. Jadi dia seperti ini terus dia hilang. Habis itu dia kenal sendiri, aduh kok Andrew. Habis itu dia hilang. Jadi kayak ini siapa ya? Lalu setelah ayo kita doakan sama-sama, saya doakan ya. Setelah saya doakan biasa, saya kira cuma stres. Lalu dia buka mata, dia ngomong sama saya, nuding saya. Aku gak suka ya kamu usir-usir ya. Barusan minggu lalu, Bapak Ibu tahu gak? Orang pertama yang saya ingat langsung Pastor Daltoni. Itu berarti kasusnya itu kesurupan, tapi dalam posisi dihinggapi. Jadi kalau posisi dihinggapi itu, posisi itu roh itu keluar masuk. Nah, posisi roh keluar masuk, waktu dalam doa pelepasan, dia kadang sadar kadang enggak. Nah, itu harusnya dibimbing, dia harus pertama mematahkan sugestinya dulu. Karena selama dia sugesti, roh itu akan keluar masuk. Jelas saudara? Sugesti itu adalah suatu yang diyakini yang belum tentu benar. Nah, pikiran-pikiran yang salah gitu Pastor. Iya, yang pertama itu. Ini jadi kasusnya berarti ini posisi dihinggapi. Nah, posisi dihinggapi ini ada di Alkitab, di kitab Samuel. Itu tentang Saul. Waktu dia dengar pujian penyembahan yang Daud nyanyikan, roh itu undur. Saat tertentu. Nah, setelah itu saat tertentu roh ini masuk. Nah, kalau kasus seperti ini dalam doa pelepasan, nomor satu adalah patahkan sugesti. Jadi pada waktu Tuhan Yesus disalib, dia berkata sudah selesai. Amin? Amin. Apa saudara? Sudah selesai. Sudah selesai. Nah, ada suatu hal yang saya belajar tentang iman. Bahwa iman itu tidak bisa diperdebatkan. Maka saya lebih suka Alkitab itu untuk dipercayai. Siapa yang setuju angkat tangan? Ya. Jadi bukan diperdebatkan. Kalau kita ini Alkitab untuk diperdebatkan, adanya yang kedua, ribut. Karena banyak beda pemahaman, betul? Terlalu banyak debat. Nah, suatu kali gini, ini benar-benar saya ngalami. Pada waktu ada kasus ya, orang kerasukan, kan tidak mungkin kita berdebat setannya keluar. Betul? Betul. Betul? Betul. Betul?
Ya. Makanya saya tuh suka sekali doktrin itu untuk pribadi. Nah, kalau mau berdebat tuh di seminar atau di seminar atau di sekolah. Betul? Betul. Jangan di KKR. nah. Jadi saya belajar tentang iman itu sederhana, Andrew. Justru pada waktu saya belum bertobat. Tapi ini bukan iman, tapi bicara tentang keyakinan. Umur 9 tahun, kakek saya ngajarkan saya. Dia ngomong gini, kamu tidak boleh keluar dari tempat ini sebelum mengalahkan kami berdua. Mau enggak mau, saya harus latihan terus. Supaya mengalahkan mereka berdua, supaya saya keluar dari tempat itu. Waktu dasar awal saya belajar, umur 9 tahun, ilmu gaib, itu aji tapak banyu. Jadi ilmu mengambang di atas air. Saya ditunjukkan satu sungai. Kakek saya tunjukkan kesaktiannya dia dulu, ilmu menghilang, ting menghilang di depan saya. Saya lihat menghilang benar, ting pindah sini, ting pindah sini, ting pindah tempat. Nah, di situ saya lihat kakek saya sakti. Dia tunjukkan batu besar, bacak mata, hancur remuk. Saya lihat, nah oke. Sekarang giliran saya. Jalan kamu di air ini. Ini mantra dikasih. Jalan. Saya kan takut. Itu sungai. Dan kedua, saya tidak bisa renang. Sampai sekarang saya tidak bisa renang. Saya tuh gaya batu. Ini sungai. Dan lebih dalam dari badan saya. Dan nanti saya mati lah. Nah, jalan. Setelah dia tunjukkan, semua kekuatannya dia nyuruh saya jalan. Pikiran saya satu, ini benar enggak nih? Saya enggak bisa renang. Kakek saya ngomong sama saya, kamu percaya saya tidak mencelakai kamu? Percaya enggak? Percaya. Kamu adalah keturunan saya. Kamu saya sayang. Percaya enggak kamu kalau aku mencelakai kamu? Enggak. Pasti kakek tidak nyelakain saya. Kalau kamu percaya saya tidak mencelakai kamu, jalan. Kamu percaya enggak bahwa aku menginginkan kematian kamu? Tidak. Karena kakek ingin saya hidup. Kalau kamu percaya, jalan. Langsung, plek, 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 di air, jalan. Saya bisa nyebrang dari situ sampai situ, tanpa tenggelam. Kakek saya ngomong, mantra tanpa keyakinan kamu tidak bisa. Semua harus ada kesatuan. Kamu punya ilmu kebal, tapi kamu tidak mempercayai ilmu kebal itu, tetap tembus. Nah, setelah itu saya belajar, akhirnya saya kalah sama pendeta, haleluya. Pendeta gemuk, Gilbert lumayan dong. Setelah saya bertobat, saya mengerti apa? Kita lihat bahwa Tuhan itu berkuasa. Waktu saya kalah sama pendeta Gilbert, saya lihat ilmu yang sehebat apapun saya pelajari, saya kalah. Dan saya belajar, nomor satu dalam hidup kita harus tanamkan rasa ingin tahu. Apa saudara? Ingin tahu tentang Tuhan. Nah, dalam bisnis pun kita harus ada rasa ingin tahu juga. Ini yang saya tuh malah ngomong sama teman saya kemarin beritahu. Nomor satu ngomong ke anak saya, si Feli ya, kawan saya ngomong ingin tahu. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa. Jadi apapun yang difirmankan Tuhan, tidak usah diributin, tidak usah diperdebatin. Yakin, percayai saja. Karena pengalaman saya setelah saya bertobat, apa yang kita yakini dan percaya itu yang jadi. Tapi kalau kita ini meragukan firman Tuhan, nah mendebat,
itu kita tidak akan melihat kuasa Tuhan. Gimana Andrew? Amin. Jadi kita harus apa saudara? Percaya. Percaya. Nah kenapa? Jadi Tuhan itu ingin kita ini punya bagian. Bagian itu mempercayai bahwa dia berkuasa. Mempercayai dia bekerja. Amin. Mempercayai dia bertindak. Nah oke. Jadi yang penting percaya ya. Jadi kalau misalnya keadaan darurat minggu lalu itu kan nggak ada Pastor Dautoni, nggak ada siapa-siapa. Saya sama beberapa hamba-hamba Tuhan bekerja di tempat ini. Ya udah, nggak ada Pak Dautoni, Andrew Tony keluar. Saya nekat Bapak Ibu Saudara ya. Penting saya nekat maju, Pak Dautoni. Saya doakan di ruang VIP situ. Dia jatuh, gedebuk. Habis itu dia kan pertama awalnya teriak-teriak Pak Dautoni. Wah, dia kayak teriak-teriak nangis-nangis. Saya mau dikepui Bapak Ibu. Saya mau dikepui Pak Daud. Makanya doa pelepasan harus buka mata. Harus buka mata ya. Jangan sampai saya hampir dipukul Bapak Ibu Saudara ya. Setelah dia jatuh, dia seperti pingsan gitu Pak Daud. Ada yang doa pelepasan tutup mata, tiba-tiba orang udah ndak ada. Kemana dia? Kabur, lari. Bukan gitu, makan Kentucky Fried Chicken. Makan KFC. Jadi dia sudah kayak seperti pingsan gitu Pak Doni. Kalau gini saya belum ingat keluar. ini, Andrew, saya kayak gini ingat saya sekolah Alkitab, kawan saya pendeta baptis di sungai, dia doa, apa nggak percaya Yesus sebagai Tuhan, percaya, kami baptis dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, masuk ke sungai kan, lep hilang, Nggak naik. wah, itu pendetanya kawan saya, nyari mana orang. Enggak taunya dia itu berenang main-main di sana. Kita yang cari dikira hanyut. Makanya lebih baik baptis jangan di sungai lah, di kolam renang aja lah. Itu mantap gitu sama saya. Aduh. Oke lanjut. Jadi dia tuh kayak di lantai saya ini bingung. Saya harus ngapain? Kita doakan, kita teriak-teriak. Gak terjadi apa-apa. Lalu Tuhan gerakan hati saya. Doakan, suruh dia melepaskan pengampunan. Habis gitu. Ya. Bu, lepaskan pengampunan. Cerit-cerit lagi Pak Dautoni. Tepat. Teriak, Itu teriak berarti lagi. kasusnya Teriak-teriak, dihinggapi. wah, wah. Saya mau tanya Pak Dautoni, kok bisa orang kepahitan sampai kehinggap sama setan itu gimana? Bisa. Ceritanya? Karena orang kecewa akar pahit itu unsur api kegelapan. Bukan api Roh Kudus loh ya, api kegelapan. Makanya dipercaya jin setan tercipta dari unsur api. Maka neraka itu full api, bukan full AC. Coba perhatiin. Semua jimat atau mantra yang tertulis, atau jimat sehebat apapun, begitu kena api, itu netral. Makanya kalau jimat-jimat itu harus dilewati api dulu. Artinya dimentahkan. Apa saudara? Artinya kembali ke asal. Pusaka sehebat apapun, begitu kena api, itu langsung tidak berfungsi. Makanya orang kecewa akar pahit itu berhubungan dengan api kegelapan. Makanya orang yang kecewa dendam, dilayani konseling, manifestasi kerasukan. Itu banyak kejadian. Jadi bisa ya Pak Dautoni, Bisa. jadi orangnya kepahitan. Jadi Dan misalnya- orang yang kecewa dendam, itu paling mudah kesurupan. Makanya dalam doa pelepasan nomor 1 adalah apa? Mengampuni dulu. Apa saudara? mengampuni. Oke lanjut Andrew. Akhirnya puji Tuhan Pak Pastor Dautoni, saya follow up kan sama dia. Dia bilang yang dulunya dia kalau badannya dulu sering kayak ditindihi Pak Dautoni. Ya Akhirnya itu gangguan roh jahat. Nah. Tapi yang jelas gini Andrew, Anda melayani pelepasan itu suatu kemajuan. wah puji Tuhan. Kenapa? Memang dalam pelepasan itu harus ada modal satu, nekat. Iya Pak. Saya nekat Pak Dautoni ya. Saya Kalau dalam nggak pikiran nekat. saya minggu lalu itu cuman andaikan Pak Dautoni ada di sini. Karena apa? Andaikan Pak Dautoni Kalau ada tidak di sini. nekat, wah gimana? Maka Saya awalnya juga agak ragu-ragu karena jujur itu kayak pengalaman pertama saya. Kalau saya cuma mendoakan orang biasa jatuh itu pernah berapa kali ketebuk, tapi ini kerasukan beneran Pak Dautoni. Saya agak sedikit nekat. Jadi kemajuan Pak Dautoni. ya, itu harus gitu. Kan saya pernah ya, saya ingat itu. Makanya dalam pelayanan pelepasan mempercayai kuasa Tuhan.
bukan mendebatkan firman Tuhan. Suatu kali ada orang kerasukan bawa celurit. Celurit gini-gini. Yang layani lari semua. Iman sih iman, tapi ini celurit. Celurit. Pendetanya dikejar celurit. Nah, saya diminta datang. Masuk ruangannya dia, bawa celurit. Nah, kadang Tuhan mendidik kita. Tuhan izinkan dikasih posisi seperti itu. Saya berdiri, celurit. Saya ke depan, celurit. Mau enggak mau apa? Doa. Kesurupan. Matanya udah balik gini. Udah bawa celurit gini-gini. Itu di kampung. Si Felicia tahu kampungnya Feli. Orangnya pun juga ketemu. Orangnya peker gitu. Nah, saya doa, dalam nama Yesus kami ikat. Terikat. Patahkan, hancurkan, keluar. Baru saya tanya keluar. Celuritnya jatuh, dia bertobat. Tapi kalau saya itu lihat celuritnya takut, dulu lari, dikejar saya. Iman seiman, celurit. Oke, lanjut. Nah, saya tanya sama orang itu, sudah dibaptis belum? Sudah. Firman Tuhan kan berkata, saat kita dibaptis, kita mengenakan Kristus. Tapi kok bisa? Orang dibaptis itu belum jaminan bertobat. Jadi bukan baptisnya tetapi pertobatannya ya? Iya, kelahiran baru. Buktinya ada orang dibaptis karena cepat nikah kan, betul enggak? Betul? Betul? Nah, memang baptis itu penting. Tetapi yang menjamin dia itu lepas dan tidak, tergantung pertobatannya. Nah, orang habis dibaptis berbuat kacau lagi, setelah itu dibaptis ulang lagi sampai 2 kali baptis ada juga. Tadi tidak berubah, tidak bisa. Yang penting itu bukan baptisnya, tetapi yang penting itu pertobatannya, Ya. gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Baptis kan tanda milik Tuhan, kan gitu. Siap. Tapi jadi pertanyaan, waktu dibaptis dia lahir baru apa belum? Yang menentukan lepas orang dari kuasa gelap, dari kutuk, itu nomor 1 adalah kelahiran baru. Yang jadi pertanyaan, untuk tahu lahir baru dan tidak, itu tergantung dia dan Tuhan yang tahu. Orang lain tidak tahu. Setuju? Nah, oke, lanjut. Saya kan dokter Pak Dotoni ya. Saya dulu melayani orang-orang di rumah sakit jiwa. Banyak sekali Pak Dotoni. Itu ada yang dengar suara. Memangnya kan penyakit skizofrenia, salah satu gejalanya adalah mendengar. Halusinasi, benar-benar mendengar di kuping. Ayo kamu bunuh diri. Dan pikiran-pikiran seperti kalau skizofrenia paranoid itu disuruh misalnya kayak bunuh dia karena dia itu main-main sama istrimu. Nah, bagaimana cara membedakan antara penyakit jiwa dengan orang yang kerasukan setan? Karena banyak sekali Pastor Daltoni. Bahkan yang terakhir kali yang saya dengar ada seorang hamba Tuhan, Pastor Daltoni, yang mengalami skizofrenia. Yang mendengarkan suara-suara. Nah, bagaimana cara membedakan skizofrenia? Pertama, kalau itu kasus itu adalah kuasa gelap, bukan kejiwaan. Pertama, itu pasti ada tanda gaib. Contohnya apa? Ledakan di atap rumah. Ledakan di apa? Atas rumah. Dan itu selalu Selasa Kliwon, Selasa Wage, atau malam Jumat. Tapi puncaknya Jumat Kliwon. Setelah itu Jumat Wage. Tetapi ini khusus untuk Pulau Jawa. Karena setan yang di Jawa sama di Amerika kan beda. Jadi saya ngomong untuk khusus setan Jawa. Setan pun ada rasnya ya ternyata. Iya. Makanya kalau ngirim setan ke Israel, santet ke Israel susah. Karena sempat ada viral itu ya Pak Dotoni ya kemarin itu ya. Harus melewati berapa kali izin mutasi. Oh, harus ada transitnya Pak Dotoni ya. Nggak usah banyak-banyak. Orang jago santet ilmu gaib ada di Surabaya. Masuk ke Kalimantan. Dia punya ilmu kebal. Coba masuk Kalimantan.
kekuatan langsung berkurang 50-75%. Itu baru keluar satu pulau. Luar pulau kan. Lah ini sudah lewat negara, lewat benua, lewat laut. Sampai sana habis paspor. Paspornya nggak berlaku. Jadi gini loh. Ada sih memiliki santet sampai antar benua. Tapi untuk memiliki itu jarang. Saya dulu kan menguasai ilmu itu 3 benua. Tetapi waktu saya belum bertobat dulu kan yang latih saya beda gitu loh. Jadi kalau kita perhatikan, dukun sekarang mah dukun zaman dulu itu beda. Dukun zaman dulu bertapa 7 hari 7 malam, kuat. Tidak makan, tidak minum, karena ketemunya di hutan. Makanya orang bertapa itu di hutan, di gua. Zaman sekarang 3 hari 3 malam ada Coca-Cola, ada Kentucky Fried Chicken. Kedua, zaman dulu itu enggak ada transfer rekening. Yang ada zaman dulu itu apa? Guloteh. Orang pergi ke dukun itu rokok guloteh. Jadi zaman dulu itu dukun-dukun yang betul-betul penderitaan. Dan kedua, dukun yang betul-betul murni gitu loh. Bukan untuk komersil uang. Dan rata-rata orang belajar zaman dulu perdukunan itu, pertama karena warisan. Apa saudara? Warisan. Kedua, untuk menjaga diri. Dan yang ketiga, hampir untuk komersil itu tidak. Rata-rata itu untuk diri sendiri. Untuk apa? Selain kalau bukan uang, untuk apa? Untuk menjaga diri. Dan yang kedua, untuk menolong orang. Gitu. Nah, bahkan tapi dukun juga jalan menolong orang ya? Banyak. Wah, jalan yang Kristen kalah loh Bapak Ibu Saudara ya. Jalan yang dikira lurus, tapi ujungnya maut. Ya. Karena setan ketemu setan, reoni. Nah, tapi ini dukun aliran putih. Makanya untuk menginjili orang yang dukun aliran putih, itu sangat susah. Karena dia menunjukkan bukti hidupnya baik. Apalagi, ingat, masalah menolong, memberi. Dia memberi hidupnya malah. Sama setan itu, tapi ingat, sayangnya itu disesatkan. Nah kalau dukun aliran hitam lain lagi, di karaokean. Hidupnya dunia malam. Jadi dukun pun ada 2 aliran, hitam dan putih. Tapi dua-duanya sama, kuasa gelap. Setan yang ngatur semuanya. Ya, ibaratnya kalau ilmu hitam itu langsung masuk neraka. Kalau ilmu putih muter dulu baru masuk neraka, gitu loh. Nah mau pilih mana? Podo wae. Sama aja. Jadi yang jelas gini lah. Ilmu sehebat apapun, pindah pulau, beda pulau, luar pulau. Misalnya ilmu Kalimantan dibawa ke Jawa, itu berkurang 50-75%. Ini baru satu negara loh, beda pulau. Kedua, apalagi nyebrang samudra. Ketiga, berapa negara? Sampai Israel, paspor habis. Kemarin sempat viral Bapak Ibu Saudara, nggak usah kita belak-belakan, Bapak Ibu ngerti lah, buka Instagram juga keluar kok ya. Ya enggak bisa. Enggak bisa, apalagi sekarang udah ilmu-ilmu yang dulu yang saya pelajari sebelum bertobat itu punah. Jadi gini ya, kenapa bisa punah? Dulu waktu saya belajar ilmu, mantranya itu bukan dari kertas. Itu dari seperti kayak lontar gitu loh. Jadi kayak model tipis-tipis gitu. Dan itu pun tulisannya adalah Hono Coroko. Itu mantra asli. Nah setelah mempelajari itu, guru saya ngomong gini, kamu hafalkan dulu. Iya hafal. Setelah hafal tulisan mantra itu,
dibakar, dimusnahkan, dan diminumkan. Nah, yang jadi pertanyaan, itu dari generasi ke generasi seperti itu. Kalau penerusnya saya bertobat, kalah hilang ingatan setahun, udah lupa semua. Punah. Karena setiap belajar mantra itu, habis mantra itu dipelajari, itu dibakar dan diminum. Nah, kalau yang satu orang tiba-tiba kalah gila setahun kayak saya, masa lalunya hilang. Mantra kan hilang sampai sekarang. Tapi untung saya masih ingat anak sama istri. Selesai. Makanya ilmu-ilmu gaib yang asli zaman dulu itu banyak yang punah. Nah itu. Dan orang belajar ilmu gaib kan kebanyakan zaman dulu bukan komersil, tapi warisan yang harus dilanjutkan dari generasi ke generasi. Itu bedanya. Jadi menurut Pak Dautoni sekarang dukun-dukunnya turun derajat Pak Dautoni. Gini, sekarang ini setannya zaman dulu sama sekarang ada bedanya dikit. Bedanya gini, setan zaman dulu masuknya ke dukun satu orang bisa setannya banyak. Sekarang setannya nyebar kemana-mana. Lebih banyak. Justru sekarang ini banyak orang yang perdukunan, kekuatan gaib, itu tidak ilmu tinggi. Tidak ilmu tinggi. Tidak ilmu dalam. Menengah ke bawah, tapi banyak. Bedanya di situ. Kalau dulu kan perorangan, satu kampung aja, hanya ada satu atau dua. Itu pun belum tentu. Zaman sekarang, di YouTube banyak dukun, betul enggak? Nah, jadi beda. Jadi masanya itu beda. Siap. Tapi setannya tetap sama. Tetap sama. Oke, lanjut. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan diberkati untuk memberkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini,
ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, dan saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset,
sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab Perjanjian Baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar, yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini.
Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.